bahwa suatu keberhasilan Angkatan Darat adalah dengan adanya kesehatan. Karena dengan adanya kesehatan kemenangan akan kita raih. Adapun layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ciremai adalah salah satunya adalah alat radioterapi. Alat radioterapi itu adalah alat untuk mengobati, untuk menerapi kanker dari semua jenis kanker. Alat ini alat tercanggih yang ada di Indonesia saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sedulur podcast yang kami cintai, berjumpa lagi bersama kami Podcast 063 Korem 063 Sunan Gunung Jati bersama saya Sersan 1 Kasbun. Di sini saya sudah didampingi oleh narasumber, yaitu beliau adalah Letnan Kolonel CKM Dr. Mukhlas Fahmi SPOG. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kesdam 3 Siliwangi. Kami ucapkan selamat datang Pak Karumkit. Ya, terima kasih undangannya, Pak Dokter. Iya, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu padat aktivitasnya juga masih bisa menyempatkan hadir memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih banyak Karumkit. Sama-sama. Banyak sekali rekan sahabat sedulur podcast yang bertanya-tanya ke kami, ke podcast, tolong dong gitu, temanya di dunia kesehatan seperti apa. Nah, makanya kami merasa terhormat, merupakan suatu penghargaan bagi kami Karumkit bisa hadir di sini untuk menjawab banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan sedulur sahabat podcast Korem 063 tentang masalah kesehatan. Mohon izin Karumkit, di sini Karumkit menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai. Kalau tidak saya salah dengar, banyak juga sahabat sedulur bilang bahwa Rumah Sakit Ciremai ini layak diunggulkan. Tentunya dari segi layanan, dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Di sini kami pernah membaca, yaitu diantaranya adalah ada hemofili, talasemi, cancer center, hemodialisa, kemudian IGD maternal dan lain sebagainya. Mungkin mohon izin Karumkit bisa jelaskan supaya para sedulur juga memahami itu. Mohon izin berkenan disampaikan. Terima kasih Pak atas undangannya. Suatu kebanggaan untuk kami bisa hadir di sini di podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Letnan Kolonel CKM Dr. Mukhlas Fahmi SPOG, Kepala Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai Cirebon di bawah Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kesdam 3 Siliwangi, Kodam 3 Siliwangi. Terima kasih atas pertanyaannya dan undangannya. Memang dasar kami sebagai tim kesehatan Angkatan Darat bahwa kami punya pedoman bahwa suatu keberhasilan Angkatan Darat adalah dengan adanya kesehatan. Karena dengan adanya kesehatan kemenangan akan kita raih. Iya, betul. Untuk layanan di tempat kami, memang kami alhamdulillah bersyukur bisa memberikan pelayanan kepada TNI, PNS, beserta keluarga serta masyarakat sekitar. Karena memang itu adalah jadi tugas pokok kami. Adapun layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ciremai adalah salah satunya adalah alat radioterapi. Alat radioterapi itu adalah alat untuk mengobati, untuk menerapi kanker dari semua jenis kanker. Alat ini diberikan oleh Kemhan. Untuk melengkapi pelayanan kami. Alat ini alat tercanggih yang ada di Indonesia saat ini. Oh, berarti ini alat tercanggih? Alat tercanggih yang ada di Indonesia saat ini yang diberikan oleh Kemhan. Dengan nama alat radioterapi Linek buatan dari Amerika. Di saat ini ada 5 alat radioterapi yang diberikan oleh Kemhan untuk 5 rumah sakit.
Salah satunya adalah Rumah Sakit Tingkat 1 Angkatan Udara, Ya. Rumah Sakit Tingkat 1 Angkatan Laut, Ya. Rumah Sakit Tingkat 2 Supraun Malang, Rumah Sakit Tingkat 2 Polemenia Ujung Pandang, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Tingkat 3 Cermai. Luar biasa. Cirebon. Jadi Rumah Sakit Cermai ini mendapat suatu kepercayaan. Kepercayaan. Gitu, menerima alat tercanggih. Alat tercanggih yang alhamdulillah pada saat ini kami sudah berjalan 1 tahun. Alat itu sudah bisa beroperasional. Sehingga kita bisa melayani TNI, PNS dan keluarga serta masyarakat sekitar dengan penyakit kanker. Tapi alhamdulillah kami bukan saja mengobati wilayah Korem 063, tapi kami antar kodam. Oh, sudah lintas Kotama juga ini? Sudah lintas Kotama. Jadi pasien kami karena memang rujukan kami adalah rujukan nasional. Jadi pasien kami dari Kodam 5, Kodam 4, Kodam kami sendiri, Kodam kita sendiri, Kodam 3 Siliwangi dan sampai Kodam Jaya. Oh, Kodam Jaya juga. Kodam Jaya dirujuk karena kemari ya. rujuk ke Rumah Sakit Cermai karena kami punya fasilitas layanan unggulan yang saat ini baru beroperasional di Rumah Sakit Cermai. Iya, luar biasa ini. Tentunya ada suka duka perjalanannya nih. Mungkin bisa sedikit menyampaikan kenapa bisa Rumah Sakit Cermai ini dipercaya untuk menerima alat itu. Ya, alhamdulillah kami punya tim yang memang sungguh-sungguh, yang mungkin karena suatu kepercayaan untuk kami juga, karena itu adalah suatu kehormatan bagi kami diberikan alat yang canggih, sehingga kami tidak menyia-nyiakan suatu kepercayaan ini dari satuan atas kepada kami, walaupun kami berada di kabupaten. Ya, kita kan di Korem, jadi tapi kita tidak akan kalah dengan yang di kota. Betul lah kalau walaupun tingkat 3 ya kan, tapi kualitas layanan yang harus kita utamakan tentunya kan gitu, seperti itu. Memang alat ini sudah ada 2 tahun sebelum saya masuk menjabat, karena keterbatasan SDM dan izin. Tapi kami berusaha untuk memenuhi SDM, tenaga ahli yang untuk memenuhi. Setelah kita penuhi, kita pun yang sangat sulit adalah perizinan dari Bapeten, karena alat canggih ini berhubungan dengan radiasi yang berpotensi akan harus perlu perizinan dari Bapeten, sehingga kami pun mengurus ke Bapeten. Alhamdulillah karena kami menyampaikan ke Bapeten bahwa TNI, PNS dan keluarga banyak yang terkena penyakit kanker. Iya betul. Bahkan masyarakat umum juga itu. Masyarakat umum juga. Jadi sudah sangat menunggu pelayanan radioterapi ini, itu yang kami sampaikan, sehingga kami alhamdulillah dari Bapeten langsung merespon. Bahwa memang alat ini harus dioperasionalkan. Tapi Bapeten tidak langsung mengizinkan saja. Karena ini alat berbahaya karena ada unsur radiasinya. Jadi mereka mengecek semua secara mendetil. Syukur alhamdulillah tim kami bisa memenuhi apa yang jadi syarat. Karena ini adalah alat yang canggih dan alat yang memang baru beroperasional, sehingga beliau pun dari tim dari Bapeten mengecek kelayakannya agar tidak menjadi suatu hal yang bagus nantinya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dari Bapeten. Terus kami juga harus melayani masyarakat dan TNI. Jadi kami pun diizinkan dari Kemenkes tingkat pusat. Setelah Kemenkes tingkat pusat, dan kami pun izin juga dari BPJS tingkat pusat. Jadi alat ini memang sudah ditangani perizinan sampai sekelas tingkat pusat, sehingga setahun yang lalu berjalan. Setelah berjalan memang saat ini pasiennya pun antri dari antar Kotama. Tadi karena saking luasnya luasnya, jangkauan layanannya itu mungkin ke depan kami
mohon dibantu untuk pengembangan Iya. fasilitas. Saat ini kami buat cancer center di Rumah Sakit Ciremai. Mungkin cancer center ini kami bentuk, mungkin baru kami bentuk dari rumah sakit lain. Karena kami lihat program pemerintah pun jangan sampai pasien-pasien kanker itu harus ke luar negeri. Iya. Jadi Rumah Sakit Angkatan Darat salah satu pencetus Luar biasa yang ada di Korem 063 Sunan Gunung Jati. Rumah sakitnya berada Rumah Sakit Ciremai. Iya. Sehingga bisa melayani dengan baik. Ya mungkin nanti kami banyak kekurangan yang harus segera kita sempurnakan. Iya. Salah satunya adalah kita perlu sekali rumah singgah. Karena apa? Karena kita rujukan tingkat nasional, banyak Kotama dari Kodam lain yang datang pastinya dengan keluarga. Adapun perintah dari pimpinan bahwa kita selain memfasilitasi pasien juga memfasilitasi keluarga. Betul sekali, iya. Ya, karena tadi kalau mau prima untuk pelayanan bukan hanya pasien yang puas, tapi keluarganya juga harus puas. Iya, karena itu bagian dari pelayanan publik yang sudah kami lombakan, dan alhamdulillah kami sudah mewakili Angkatan Darat, TNI untuk mewakili itu. Nah, ini sangat menarik sekali nih para sedulur podcast. Kita berbicara masalah lomba, bicara masalah juara, nanti nih di akhir cerita aja kita cerita itu ya. Masih banyak nih pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke Karumkit di tema kali ini. Suka dukanya seperti itu. Tentunya perjuangan dari seorang Karumkit membawai anggota, kemudian soliditas anggota, ya kan istilah itu, sampai memberikan pelayanan yang ekstra untuk para penerima layanan kesehatan. Di sini yang ketiga adalah hemodialisa nih, Karumkit. Hemodialisa sebenarnya tadi sudah kita dengar bahwa Cancer Center merupakan suatu terobosan unggulan layanan ya dari dari satu rumah sakit di seluruh Indonesia, Rumah Sakit Ciremai ini. Kalau untuk hemodialisa sendiri, mungkin mohon izin Karumkit bisa menjelaskan apa sih hemodialisa itu? Ya, terima kasih Pak Kasbun atas pertanyaannya. Hemodialisa adalah mungkin kalau untuk bahasa awamnya adalah cuci darah. Banyak pasien-pasien yang ada gangguan dengan ginjalnya, sehingga untuk mengatasi keluhannya, penderitaannya harus melalui cuci darah atau yang disebut hemodialisa. Dengar-dengar Rumah Sakit Ciremai juga punya gedung baru. Ya, benar. Itu. Jadi alhamdulillah untuk hemodialisa untuk PNI, PNS keluarga dan masyarakat sekitarnya bisa terlayani. Itu salah satu tujuannya. Iya, karena kami menambah gedung baru dan menambah jumlah alat yang baru, sehingga menyebabkan bahwa Rumah Sakit Ciremai adalah rumah sakit dengan jumlah tempat pelayanan hemodialisa terbesar se-Jawa Barat. Saat ini. Kalau perbedaannya sendiri, Karumkit, apa perbedaan dari gedung lama ke gedung barunya ini? Jadi memang untuk penambahan fasilitas kami lihat, kami adalah di wilayah pesisir kita di Cirebon ini banyak sekali kasus-kasus untuk cuci darah hemodialisa, sehingga kami harus memfasilitasi. Karena memang ini harus pengobatan yang rutinitas atau bisa sampai seumur hidup, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang bagus. Gedung baru ini difasilitasi dengan pelayanan yang senyamannya untuk pasien, dengan alat-alat yang lebih canggih lagi. Kalau di gedung yang lama mungkin alat kami masih manual, tapi kalau di sini sudah termonitor semua, sampai tanda vital, tensi, nadinya, semua kondisi pasien terlihat di layar monitor, yang menyebabkan semua tim pelayanan juga mudah untuk mengontrol pasien. Pasien nyaman karena kita fasilitasi dengan TV, musik, dengan situasi ruang perawatan yang nyaman, sehingga mereka tidak berasa di rumah sakit, sehingga rileks ya. Luar biasa memang. Itu yang masalah hemodialisa. Hemodialisa. Berikutnya
masalah IGD maternal nih. Nah, ini sangat menarik, Pak. Ya. Kak Rumkit, mungkin para sahabat Sedulur Podcast banyak yang baru tahunya hanya IGD umum nih, termasuk saya juga. Iya. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang IGD maternal yang baru kami dengar nih, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan IGD maternal sendiri? Mungkin mohon izin Kak Rumkit berkenan menjelaskan, izin. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin memang banyak sekali yang bertanya sampai waktu kami lombakan ke IGD maternal ada hal yang baru. Nah, ini yang menarik nih, nanti kita akan bahas nih setelah ini. Ya, tentunya dijelaskan dulu ya, mohon izin Kak Rumkit. Jadi IGD maternal ini adalah hal yang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, cuma tidak dijalankan, Pak. Iya, iya. Kebetulan saya adalah dokter TNI dengan spesialis obstetri dan ginekologi di bagian kebidanan. Iya, iya. Jadi kami membuat IGD maternal adalah layanan unggulan di mana tidak hanya melayani ibu-ibu yang hamil, tapi kami juga melayani masalah penyakit kewanitaan. Di mana selain ibu hamil juga misalnya ada menunjang radioterapi kami untuk masalah kanker. Jadi jumlah kanker terbesar malah ada di CA cervix, kanker pintu rahim, terus kanker kandungan, kanker ovarium, ada kanker endometrium, banyak jumlahnya pada ibu-ibu. Sehingga kami membuat IGD maternal. IGD maternal di Rumah Sakit Cermai. Mungkin Bapak sudah melihat ke rumah sakit mana? Tidak ada. Tapi Rumah Sakit Cermai ini bukan rumah sakit yang pertama ada IGD maternal. Rumah sakit yang pertama yang ada IGD maternal ada satu lagi, Pak, sebelumnya di Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Kencana Serang, Banten. Itu juga saya yang buat sebenarnya. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang ini kami kembangkan IGD maternal ini sebagai layanan yang sangat nyaman untuk para ibu-ibu. Karena petugasnya pun semua wanita. Dari dokter sampai petugasnya, bidannya, perawatnya adalah wanita. Sehingga ini adalah layanan publik yang membuat suatu kenyamanan pada keluarga dan suaminya, Pak. Iya. Pasti kalau Pak Kasbun, kalau istrinya mau melahirkan tidak mau dilihat dengan laki-laki lain pastinya. Nah, kami punya produk baru IGD maternal yang semua adalah petugasnya wanita dengan tempat yang berbeda dan khusus. Jangan kalah kita dengan kereta saja ada kereta khusus wanita. Betul sekali. Jadi bedanya IGD umum dengan IGD maternal adalah IGD maternal itu khusus untuk wanita. Khusus untuk wanita ini. Khusus wanita. Apalagi Korem 063 Sunan Gunung Jati adalah korem yang disebut pengawal tanah wali ya. Betul. Nah, jadi mungkin pas kalau kita sampaikan. Mungkin bukan masalah itu saja. Setiap seluruhnya pasti akan berpikir lebih nyaman kalau istri, saudara perempuan kita, sanak famili lebih nyaman diperiksa oleh wanita juga. Tenaga ahli yang sehingga hal ini sangat membuat banyak masyarakat, keluarga dari TNI, dari PNS, dari masyarakat, alim ulama, tokoh agama lain pun ke Rumah Sakit Cermai, ke IGD maternal untuk penanganan masalah penyakit kewanitaan selain kehamilan. Luar biasa ini para sahabat Sedulur Podcast nih. Ternyata disinilah letak keunggulan IGD maternalnya nih. Nah, kita kupas-kupas nih IGD maternalnya. Dengar-dengar IGD maternal ini adalah sebuah terobosan yang Kak Rumkit jadikan lomba. Sehingga yang tadi yang tadi kita dengar bahwa Rumah Sakit Cermai mendapatkan juara 1 lomba. Apa yang melatar belakangi Kak Rumkit sehingga menjadikan IGD maternal ini sebagai bahan lomba? Mohon izin mungkin berkenan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Ini memang perjalanan yang panjang. Dengan hasil alhamdulillah kami raih. Sangat memuaskan. Memuaskan. Kak Rumkit ya. Jadi Rumah Sakit Cermai ini adalah rumah sakit yang sudah WBK. Rumah sakit BLU yang sudah WBK, sehingga kami dipilih sebagai satker, bukan sebagai rumah sakit, sebagai satker yang bisa mengikuti lomba
layanan publik. Iya, ajang lomba layanan publik. Layanan ya. publik. Sehingga kami dari satuan kami dari Puskesat, Iya. dari Kodam mengajukan kami karena kami sudah WBK, Iya. sudah meraih WBK. Kami mengajukan waktu itu judulnya adalah IGD maternal sebagai layanan publik kepada tentara, PNS, keluarga dan masyarakat sekitar. Dari semua yang mengajukan itu, ya tadi mungkin pertanyaan Bapak, kayaknya saya baru dengar ini IGD maternal. Iya, betul. Itu kan gitu. Sehingga dari tim panitia Menpan RB menunjuk menunjuk kami gitu. Dan kami pun ditunjuk oleh Mabes TNI. Iya, iya. Sebelumnya dari Mabesat dulu, Pak. Iya. Kami dari Mabesat pun ditinjau kesiapan dan keunggulannya, apakah ini bisa masuk dalam lomba tingkat nasional mewakili Angkatan Darat. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kami sudah disurvei dan sudah dilihat, dan kami masuk nominasi tim, sehingga kami secara tidak langsung mewakili Satker di jajaran pertama Kodam 3. Iya, iya. Setelah Kodam 3 terus ke Angkatan Darat. Setelah Angkatan Darat kami mewakili Angkatan Darat, dan kami juga dilombakan dengan 3 angkatan. 3 matra itu. 3 matra. Wah, luar mewakili Satker, bukan mewakili rumah sakit, mewakili Satker ya. Satker. Sehingga kemarin kita pun sudah ditinjau dan disurvei dan dinilai oleh Mabes TNI dari 3 matra. Ya kami alhamdulillah bersyukur bahwa rumah sakit tingkat 3 Ciremai itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dari 3 matra. Sehingga lanjut kami lomba tingkat kementerian. Jadi panitianya adalah Menpan RB. Langsung ya. Menpan RB. Karena memang persiapan yang luar biasa, memang suka dukanya kami harus mempersiapkan diri hanya dalam sebulan untuk menyiapkan lomba tingkat nasional Menpan RB. Semua yang dilihat fasilitas IGD maternal dan fasilitas rumah sakit tingkat 3 Ciremai yang lainnya, karena semua harus berkesinambungan. Iya, harus saling mendukung begitu. Harus mendukung. Karena kesiapan kami dan memang itu adalah layanan kami, sehingga kami tinggal membenahi. Iya, iya, iya. Sehingga juga kami membuat gedung layanan publik. Iya, iya. Jadi selain yang tadi disampaikan, kita sangat butuh lagi pelayanan yang bagus, yang nyaman, yang membuat pasien itu intinya sembuh. Iya, iya, iya. Nyaman, sembuh, keluarga senang. Kami membuat layanan publik karena itu salah satu syarat dari lomba layanan publik, sehingga kita punya gedung layanan publik di sana yang berisi ada fasilitas untuk keluarga. Warga di sana ada pojok menyusui, musola, ada toilet untuk disabilitas juga ada semua, sampai TV sampai minum kita siapkan. Karena layanan publik ini yang dicanangkan oleh Menpan RB adalah untuk kepuasan pelayanan, bukan hanya untuk pasien. Sehingga kami sekarang rumah sakit tingkat 3 Ciremai melayani dengan hati, bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk keluarga. Iya, luar biasa ini. Ya. Para sahabat Sedulur Podcast sudah kita dengarkan secara gamblang ya, secara jelas sekali ini Kak Rumkit menjelaskan keunggulan, kemudian fasilitas-fasilitas yang sangat memadai. Kami kira pantas kalau kita sebut Ciremai ini adalah rumah sakit yang diacungi jempol ya kan, patut diunggulkan. Kak Rumkit, ya tentunya luar biasa nih layanan publik yang diunggulkan, sehingga kemudian rumah sakit ini menjadi juara 1 tingkat nasional. Nah kemudian tentunya ada dong mungkin penghargaan, apresiasi dari instansi atau pimpinan dari rumah sakit sendiri atau dari TNI sendiri. Mungkin Kak Rumkit bisa menjelaskan kira-kira istilah itu apresiasi apa atau penghargaan apa nih yang diberikan?
Ya, syukur alhamdulillah kerja keras kami terbalas sudah ini. Karena juara 1 tadi itu kan ya, tingkat nasional ya kan gitu. Iya, karena kami juga mewakili Angkatan Darat, mewakili TNI. Iya. Untuk tingkatan nasional kami juga bisa melebihi dari Kemhan dan kepolisian. Iya, luar biasa ya kan ya. Iya, untuk mewakili pelayanan publik. Dengar-dengar nih mendapatkan penghargaan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, benar Bapak. Nah, itu gimana ceritanya tuh kan gitu? Jadi memang setelah diumumkan bahwa kita nominasi dan terbaik waktu di jajaran TNI, ya mungkin banyak para sesepuh senior pimpinan mengucapkan. Dan memang gongnya itu kami diberikan penghargaan oleh Bapak Kasat. Iya. Dengan kami diberikan hadiah Sukwalola. Yang sekarang hadiahnya sudah berbentuk gedung farmasi Rumah Sakit Ciremai Cirebon. Luar biasa, kita kasih apresiasi tepuk tangan. Luar biasa Kak Rumkit. Lanjut, itu Kepala Staf memberikan penghargaan itu mewakili TNI atau seperti apa? Mohon izin. Ya, memang dalam forum rapat besar Angkatan Darat memberikan reward aspirasi untuk pada yang membuat bangga nama Angkatan Darat. Jadi waktu itu kami mendapatkan penghargaan dalam kategori lomba layanan publik, dan ada yang diberikan penghargaan dari Bapak Kasat, tapi kami mewakili untuk pelayanan publik. Sebenarnya apa sih yang diangkat dari lomba itu, temanya Karmit? Jadi memang Kementerian Menpan RB mencanangkan bagaimana cara kepuasan pelayanan publik yang akan menjadi acuan nanti pelayanan pemerintahan. Ya, untuk penilaiannya seperti itu. Penilaian, sehingga kami mengikuti itu. Jadi layanan publik itu adalah sekarang membuat nyaman intinya. Kalau kami layanan publik ya kami ini kan dari IGD maternal. Jadi pasien-pasien itu selain kami layani, kami jemput juga. Kami jemput, kami fasilitasi dengan ambulan, dengan didampingi oleh nakes kami sehingga memberikan suatu selain kenyamanan juga keamanan dan kepercayaan dari masyarakat kepada rumah sakit kami. Kami melayani dengan sepenuh hati dan dengan profesional. Iya, luar biasa para sahabat Sedulur Podcast ini. Luar biasa sekali Rumah Sakit Ciremai yang berada di Cirebon ini sudah rujukan nasional. Sudah merupakan sebuah inspirasi buat kita semua ya, bagi para sahabat Sedulur Podcast dimanapun berada, mungkin yang keluarganya atau saudaranya yang membutuhkan layanan kesehatan, jangan ragu-ragu nih, langsung antar saja ke Rumah Sakit Ciremai. Satu pertanyaan terakhir ke Rumkit, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan dari Rumah Sakit Ciremai sendiri? Mohon izin. Terima kasih. Sebelumnya kami juga masih ke pelayanan, bahwa sebentar lagi Rumah Sakit Ciremai akan membuka layanan baru dengan layanan cath lab. Mungkin kalau untuk masyarakat umum lebih sering mendengar pasang ring jantung. Pasang ring jantung, iya. Ya, sebentar lagi kami akan membuka layanan itu. Alhamdulillah kami sudah koordinasi dan sudah dengan BPJS agar layanan cath lab kami bisa operasional. Iya. Ini sangat berguna sekali, di mana banyak TNI, PNS dan keluarga yang meninggal karena serangan jantung. Betul. Nggak harus ke Jakarta atau ke Bandung. Di Rumah Sakit Ciremai ada. Iya. Para sahabat Sedulur Podcast nih, kita doakan sama-sama semoga apa yang menjadi harapan dari Karumkit bisa secepatnya terwujud untuk membantu kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih banyak Karumkit. Yang tadi pertanyaan ke depannya mau apa cita-cita kami kan? Iya, betul. Belum terjawab. Harapannya ya Karumkit ya. Karena memang suatu organisasi atau seperti kami Rumah Sakit Ciremai pasti banyak sekali harapan. Iya. Harapan itu kalau didukung dan dibantu oleh satuan atas akan membuat kami lebih
lebih lagi untuk maju ke depan, Iya, untuk memberikan pelayanan dan memberi kebanggaan untuk khususnya untuk TNI Angkatan Darat. Iya, luar biasa. Jadi yang kami inginkan dari Rumah Sakit Ciremai adalah rumah sakit BLU, Ya, rumah sakit tipe B. Untuk di Kemenkes kami tipe B. ya. Nah, sehingga kami ini rumah sakit sejajar dengan rumah sakit tingkat 2 di jajaran Kodam. Oh, Dan iya. kami laksanakan adalah suatu pelayanan tingkat B yang seperti Kodam. Mungkin kami berharap Amin, amin. dengan adanya peningkatan rumah sakit kami menjadi yang tadinya rumah sakit tingkat 3 Iya. menjadi rumah sakit tingkat 2. Amin, amin. Sehingga kami sangat terbantu dengan adanya rumah sakit tingkat 2, sehingga secara SDM personil kami akan bertambah, Pak. Oh iya, betul, Ya, betul. kami sekarang ini kami mengatasi dengan mengambil dokter-dokter wilayah setempat. Sehingga kami ingin sekali dengan adanya peningkatan status rumah sakit kami jadi tingkat 2 akan memberi kekuatan lebih untuk kami untuk berkembang dan maju. Mungkin itu harapan kami. Iya, iya, demi kemanusiaan tadi itu ya. Luar Ya, biasa. karena memang kami ini bukan hanya melayani Korem 063 Sunan Gunung Jati, tapi pasien-pasien kami sudah antar Kodam. Iya, iya, iya. Sudah antar Kodam, memang kami membutuhkan peningkatan. Mungkin itu yang kami cita-citakan dari Amin, dari amin, ya Rabbal staf alamin. kami, Iya. biar kami bisa terus berkembang dan berjaya dan terus maju. Amin ya Rabbal alamin. Demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Amin. Karim kita. Para sahabat Sedulur Podcast dimanapun berada, tentunya sebenarnya masih pengen kita banyak berbincang dengan beliau ini, namun mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya dengan topik dan tema yang berbeda tentunya. Tetap pesan kami kepada para sedulur yaitu tetap like, comment, dan subscribe pada konten-konten kami, pada acara-acara kegiatan kami podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati. Kita akhiri, terima kasih banyak Sama-sama, Karim Pak. Kid. Sampai Sama-sama. ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Siap. Baik, terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima, bersama rakyat TNI kuat.